secara pokok. Kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kadis Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Utara yang diwakili oleh Kabid Perpustakaan Bapak Saiful Bari. Kepada Bapak Saiful Bari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini Allah sayang sama kita sehingga kita bisa hadir kemari untuk mengikuti BIMTEK pengelola perpustakaan sekolah. Kemudian sholat beriring salam kepada Nabi besar umat Islam yang telah membawa kita ke sebuah masa di mana begitu banyak pengetahuan, yaitu Muhammad SAW yang merupakan juga sebagai simbol bagi manusia untuk meneladani perilaku beliau. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Undangan yang sudah kita sebar via media sosial sudah terdaftar di panitia sekitar 200 orang dan itu sudah mencapai kuotanya, karena memang sebegitulah yang kita diberikan hak untuk memanggil para peserta untuk mengikuti BIMTEK tentang perpustakaan pada hari ini. Saya pada hari ini berdiri mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Utara karena beliau ada tugas ke Kabupaten Aceh Timur. Beliau menyampaikan, mengirimkan salam kepada Bapak Ibu peserta. Kemudian juga ada pesan beliau agar kita mencoba untuk mengikuti BIMTEK ini dengan seksama karena belum pasti lagi ada di tahun depan. Jadi sekali lagi Pak Amir Hamzah menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Beliau berharap kita memunculkan keseriusan untuk mengikuti BIMTEK ini karena hasil survei dari kami masih ada perpustakaan sekolah yang belum terkelola dengan baik berdasarkan standar. Karena kita kalau untuk klasifikasi menggunakan DDC, Dewey Decimal Classification, dan itu berlaku untuk internasional. Bapak Ibu nanti ke Singapura, ke Amerika tetap pakai DDC. Hampir semua pustaka di dunia menggunakan DDC. Saya pikir cukup sekian. Sekali lagi nanti apabila Bapak Ibu menemukan kelemahan dalam panitia melayani Bapak Ibu, mohon dimaklumi karena keterbatasan kami sebagai manusia dalam memanage Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti BIMTEK pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari mewakili Bapak Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kita langsung saja ke acara pelatihan yang dimulai oleh pemateri Bapak Saiful Bari, Kabid Perpustakaan dengan materi manajemen perpustakaan sekolah. Nanti akan dilanjutkan oleh saya dengan 2 atau 3 materi, panduan praktis mengelola perpustakaan, klasifikasi dan tajuk subjek. Nanti sore dilanjutkan oleh Ibu Maulida Harika tentang katalogisasi. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang saya sebagai pemateri, tadi mewakili kepala dinas yang lagi keluar kota beliau. Jadi harus berperan ganda saya pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari tentang manajemen perpustakaan sekolah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal gitu ya. Saya dulu kenal ya. Nah, nama saya Saiful Bahari, Esos MM. Saya kelahiran 1 Oktober 74. Sudah hampir mendekati tua. Saya sekarang sebagai Kepala Bidang Perpustakaan di Dinas Pusat Aceh Utara.
PNS 2001 PMT-nya. Punya anak 3, saya paling ganteng di rumah. Itu anak kedua, Zazia Nazmin Mehlika bin Sabi Arbi, Gigi dari SDIT Umur Pura Muhammadiyah, kelas 3. Yang Dimin juga ada 3 tahun. Jadi kegantengan saya belum terpecahkan keluarga kan, seperti ganteng. Baik, kalau tinggal saya di Menasar Hidup, itu kampung istri, tetap. Kalau asli saya orang Sawak, Kecamatan Sawak. Saya di Desa Perabolo, pas sampai SD Negeri 2, ya SD Negeri 2 Sawak. Mungkin rame di sini yang juga orang Sawang kan. Kemarin pun juga ada yang di Sawang yang datang ikut lomba berpidato, juga ada ikut lomba cerpen dengan lomba puisi. Ada banyak sudah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup itu perkenalannya ya. Kita langsung saja ke materinya. Kita mencoba sedikit membahas tentang bagaimanakah kita melakukan pembedahan atau pengolahan tentang perpustakaan di sekolah. Nah, ada sedikit ini biodata ya. Ya mungkin sekilas saja ya. Saya S1 di USU Medan, S2-nya di Usia, tamat 2013 ya. Ini dia. Nah, kita sedikit mencoba untuk meng-flashback ke belakang apa yang dinamakan dengan apa itu manajemen. Nah, saya berpikir bahwa bicara manajemen adalah bicara soal ilmu dan seni. Bagaimana kita memadukan antara ilmu dan seni. Ilmu bisa kita baca, bisa kita dapatkan di dunia formal maupun informal, tapi seni. Nah, ada perbedaan cara kita melakukan pengolahan siswa dengan buku-buku yang akan dipakai untuk siswa. Nah, kalau saya boleh mengatakan bahwa orang-orang yang berada di perpustakaan yang melakukan pengelolaannya dianggap orang-orang yang nggak terpakai lagi. Kan begitu? Ada semacam anekdot ya. Sudah asal murad hidup pustaka, kan gitu kan? Sudah mau pensiun hidup pustaka, kan begitu? Ya kan? Ya, dianggap tempat sampah, kan gitu kan? Tanda kutip ya. Nah, sebenarnya itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Pustaka tempat apakah itu sebenarnya? Tanpa ada pustaka, guru menjadi apa? Siswa jadi apa? Nyatu yang Lumpugabono perlu manajemen, ilmu seni. Ilmu gampang dapat kita. Bisa googling di mana-mana kan? Kita bisa main berselancar di dunia maya. Tapi seni, tesnya tidak akan dapat kalau kita tidak memiliki goodwill terhadap apa yang kita lakukan olahan di pustakanya. Saya bisa berbagi sedikit cerita tentang manajemen. Bagaimanakah kita bisa melakukan sesuatu masuk ke ruangan pustaka, debu di mana-mana. Kita gerak, kita cilet, bisa kita pakai bedak. Buku berserak. Kita marah ketika siswa membuat buku koyak-koyak, lepas-lepas lembar halamannya. Kalau bukunya rapi, bersih, bejo ke siswa itu dibaca. Kita saja gitu kan. Kita baca buku, pasti buku berserak halamannya kan. Nah, itulah dia seninya. Bagaimana kita bisa melakukan itu dengan tes kita kan? Ada rasa memiliki bahwa itulah tanggung jawab kita. Itu sedikit konsep manajemen. Bagaimana kita buat perencanaan, bagaimana kita organizingnya, bagaimana activity-nya sampai kepada controllingnya. Harus dipahami dulu itu sebenarnya. Nah, kalau di sekolah, manajemen kan lebih memusatkan perhatian kepada upaya gerakan atau activity dan human resources empowering and motivating-nya. Lagi Lumpugabono. Kita mencoba membuat konsep agar pustaka itu suka
didatangi oleh siswanya. Ini kan tidak. Ditaruh pustaka dekat kamar mandi, bau bersin kan? Siapa yang mau datang coba? Ya kan? Dengan kondisi cat yang sudah anahi cat deh, kan? Sudah kusam dia kan? Nah, itu lebih bicara soal human resources empowering and motivating. Bisa nggak kita membuat pustaka itu menarik orang melihatnya dan masuk? Saya sering menemukan di sekolah bahwa pustaka itu hanya tempat meletakkan buku. Padahal perpustakaan bukan cuma itu. Kenapa nggak dibuat lomba baca puisi di pustaka? Kenapa nggak dibuat di tempat berdiskusi siswa di pustaka? Jangan beralasan kecil ruangan pustakanya. Kan gitu. Kita bisa modifikasi. Kenapa buku di lantai berserak? Alasannya tak ada uang untuk beli rak. Di kita beli papan bekas, datang ke Panglong, kita tempel di dinding. Panglong ibi pre, kapunya lo, dicok. Nah, kan? Tablo papan besi siku sampai terjadi. Nah, lagi lebih gabung, kalau ini yang nggak ada, ya wajar kan? Yang diletakkan yang kaki asam murad kan? Nah, itu konsep yang coba kita benahi bahwa manajemen itu mesti memusatkannya itu kepada upaya penggerakan dan kita berdayakan segala resource yang ada di sekolah. Kemudian, kalau bicara soal administrasi, pastilah sudah paham semua kita kan, bicara bagaimana pustaka itu mengakomodir apa yang menjadi kurikulum di sekolahnya. Pustaka mesti punya itu dia. Pakai KPTSP ya, K13, coba itu diakomodir. Sebenarnya kalau kita bicara ideal, yang melakukan pengadaan buku bukan kepala sekolah. Ini bicara ideal. Konsep ideal bukan kepala sekolah yang lebih berperan untuk melakukan penyediaan buku, tapi perpustakaan. Ini kalau bicara soal realita, masih bicara konsep manajemen secara empiris, ya. Kemudian, nah, dalam kaitannya dengan perpustakaan sekolah, manajemen perpustakaan adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena pustaka sebagai subsistem dari sebuah organisasi. Kalau bicara sistem itu bicara unsur-unsur yang memiliki keterlibatan antara unsur A, B sampai Z. Pustakanya nggak teroptimalkan, pincanglah dia. Kan begitu. Ketika pustaka tidak diberikan fokus perhatian, pincanglah itu sekolah. Salah satu indikator sekolahnya terakreditasi, pustakanya bagus. Kan begitu. Saya sedikit berbagi pengalaman, cukup banyak yang datang ke pustaka kami minta pinjam pakai buku. Datang pengawas di pustaka cuma ada buku-buku paket, tak ada buku lain, dia pinjam, kita bantu. Kita bisa pahami itu kan, bahwa sekarang lebih fokus beli buku paketnya begitu. Padahal siswa sulit untuk membaca buku paket, sangat sulit. Apalagi di SD kan, sulit. Saya tahu itu anak saya. Baca buku yang tulisan semua, cukup baca dia. Tapi kalau yang buku B3, ya kan, bahan buku berjenjang, gambar-gambar kali, suka dia kan. Anak kan masih suka dengan melihat, oh ini bagus bukunya, warnanya banyak, saya tertarik gitu kan. Ini yang coba saya sedikit jelaskan ya. Nah, ini kan memang hal-hal yang berbau empiris sekali, kita bisa lewatin ya. Ini juga sama, saya pikir bahwa di dalam
perpustakaan begitu banyak orang-orang yang terlibat untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian lagi, ini kalau mau tulis boleh. Ini kalau kita bicara soal pengertian dari organisasi, ya. Selebih ke bawah, pendapat Sondang Pesiagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki. Artinya begitu banyak yang terlibat di dalam sebuah perpustakaan. Tidak bisa kita bermain tunggal untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya pustaka sekolah. Saya pengalaman sekali ketika masuk ke pustaka. Saya dulu pertama ditempatkan di izin di dinas yang basah, izin terpadu. Orang izin Semarusi itu kan cukup basah tuh kan. Tiba-tiba saya di 2014 ditempatkan ke pustaka sebagai kepala seksi awalnya. Saya lihat tupoksinya, kepala seksi pengolahan bahan pustaka. Tugasnya cuma olah-olah buku. Buku datang, kita stempel, kasih gambar inventaris, tempelin barcode kan, buat entry ke sistemnya itu. Nah, ini mudah anak. Tapi ketika masuk ke situ, saya coba buat sedikit. Ini bukan jampu ya, mencoba berbagi pengalaman apa yang saya lakukan di pustaka yang lagi Lembaga Buno, tempat sampah. Orang-orang yang agak sedikit bandel, yang dengan bos tidak siap komandan, capai. Dengan Bu Sri Vijayanti dan kami bergerilya terus. Kami membuat sesuatu yang di luar kewajaran, tapi harus kami ambil. Kenapa? Kami tidak ada uang operasional ke lapangan. Kami buat binteng. Binteng 3 hari kami buat, kami ketip duit. Kami kasih makan mereka itu, sisa ada. Kami pakai untuk kegiatan pusling. Ke arah Selo kami pergi, ke Langkahan kami pergi, ke kampung-kampung yang tidak tersentuh selama ini. Untuk lomba bercerita, syukur kita sudah bermain kemin, yang di bawah kemenangan, ke arah Selo, ke Sawang lah pokoknya, ke Senudon, Langkahan, Lampang mainkan. Ternyata yang menjadi juara di tahun 2015-16 Min. Buat Provinsi Penang di 2017 Min kembali menang ke Provinsi Harapan 2. Tahun kemarin SD 6 Sawang, bayangkan, di Tigantung kita seberangkan, naik bukit terbukit, juara 2 tingkat provinsi. Dia kalah karena masih kelas 3. Sabang Jakarta pun talu, itu. Coba kita panggil mereka datang ke pustaka, kita undang mereka semua, kan tidak terbuat selama ini. Jadi pustaka itu tidak cuma hanya menjual buku, kita bisa juga jual jasa, kita jual sedikit kemampuan yang punya, kita ajak mereka. Tahun ini kita buat duta baca di tanggal 5 dan 6. Kita coba kembali menggaet anak-anak siswa yang umur 12 tahun sampai dengan 25 tahun. Kita ajak gabung sama kita. Terus kita bentuk lagi tim gerakan literasi. Kita mainkan terus kan, jadi bergerak. Kita join dengan anak-anak Indonesia mengajar. Kita gabung terus bermain. Selama ini Bu, pustaka tidak pernah bermain ke pegunungan dan pesisir. Asik di kota terus dan terambil. Di kota-kota terambil, tapi tidak. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa organisasi coba mengolah itu agar perpustakaan ini bisa berkiprah. Tidak cuma duduk, diam, datang, tunggu, datang para pengunjung untuk minjem dan baca buku. Nggak seperti itu. Nah, ini sudah bicara soal aturan. Bagaimanakah
perpustakaan itu memiliki standar yang minimal. Perpustakaan itu harus memiliki 2 macam kategori bahan koleksi pustakanya. Ada printed material, itu bicara soal buku, ya kan? Yang terprint berbentuk fisik macam buku. Kalau non printed material itu film juga bisa kita pajang. Oh, lupa saya. Di printed material, kalau selama ini saya lihat bahwa di perpustakaan sekolah bahan-bahan ajar guru tidak diletakkan di pustaka, tidak kan? Terus seperti misalnya bahan-bahan olahraga, bola voli, net, meja pingpong, bukan di pustaka diletakkannya kan? Nah, itu dia. Harus kita ubah mindset sekarang bahwa perpustakaan bukan cuma tok buku. Coba sekali kita panggil orang penyair yang bisa baca puisi atau ajak guru olahraga, kan buat pelatihan untuk siswanya, bisa. Pustaka memprakarsai itu. Nonton film bareng tentang Cun Yakin, kenapa tidak? Ya kan? Tempat kan bisa pakai di mana saja. Ya kan? Karena fokus menggunakan masih ada. Putar film sejarah. Saya ditentang oleh kepala sekolah salah satu SMA di Sumawe. Saya juga diminta ngajar untuk mapel sejarah. Saya putar film G30 SPKI tentang saya. Apa ada budek filmnya ini? Bapak kan mapel sejarah. Jadi film itu film apa? Gitu kan? Baik pun nopo siswa filmnya tenaga, nah ajak lah. Itu tantangan sebenarnya kan. Saya juga putar film-film motivasi. Jadi siswa kan bosan Bu. Dengan di kelas guru kan terus cuap-cuap kan, tapi juga capek kan. Kalau saya bilang kita capek berbusa mulut, siswa nggak dengar. Ya kan? Cuap-cuap terus siswa kita kelas, siswa nggak dengar. Isi gagal di laptop, coba fokus putar film. Ya kan? Apalagi di SD nih, yang paling dasar di mereka kan, mungkin kalau SMA agak lebih mudah, ya kan? Ajak mereka nonton film segala macam, itu, ya. Itu yang kita bicara soal koleksi di perpustakaan. Nah, ini sudah langsung ke inti apa yang dikatakan dengan perpustakaan. Jelas, sebagai tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan segala macam informasi yang tercetak, terekam dalam berbagai media. Zaman dulu saya ada kaset kan, itu jangan alih, ya kan? Itu dia, kita sebarkan sebuah saja. Capek memang pustaka Bapak Ibu semua, capek sekali. Tapi lagi lembah menelpon, kalau tesnya kita nggak ada, capek. Tapi kalau kita nikmati, kita resapi, jadi soulmate terakhir kan? Kan sama jadi kita lebih nyaman kerja kan? Itu dia. Datang membawa pustaka, tanya buku-buku Mesir, kan? Mesir kan? Si buku bosan dan kan? Coba olah, itu dia. Pasti bisa. Inilah yang dikatakan dengan perpustakaan. Apa itu perpustakaan sekolah? Simpel saja kan? Sebuah gedung yang berada di sebuah sekolah yang dipakai untuk lagi lupa apa no, menghimpun berbagai macam koleksi gitu kan. Ada surat kabar di situ. Ini surat kabar Pak Ibu, Pak Ruang Kepala Sekolah. Pak Pustaka Najib sebagian ya. Kita sering menemukan koran itu di ruang kepala sekolah, apalagi majalah-majalah ya. Tetap siswa nggak boleh baca kan? Nah itu dia.
Tapi inilah dia apa yang dikatakan dengan perpustakaan sekolah. Bertujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya para guru dan siswa. Artinya Bapak Ibu semua, perpustakaan sekolah itu mesti bisa diakses dengan bebas oleh siswa dan gurunya. Saya berharap jangan pernah berpikir ada rasa ketakutan terhadap rusaknya, hilangnya bahan pustaka. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu dia. Maaf cakap itu satu muka di lapangan. Untuk Pak menyolong bipo karena kagak ada. Yang itu dia kan. Ibadah hanya ilua, yang gitu. Coba kita berikan rasa kepercayaan kepada siswanya. Itu dia. Sebentar Bu ya. Jadi gitu. Pustaka itu merupakan sebuah pusat informasi yang mesti bisa diakses oleh guru maupun siswa. Berikan kebebasan pada siswa mengakses informasi itu semua. Yang membutuhkan ilmu dan seni kan? Bagaimanakah buku terlayakkan kepada pemakainya? Buku baik adalah baik gada. Itu dia. Pandai-pandai kita lah. Kemudian, nah ini juga sudah bicara formal, berperan sebagai media dan sarana untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Karena pustaka merupakan bagian integral dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah. Nah ini kan kalau kita kacu gambar ini ada sebuah fenomena yang muncul di benak kita, punya pustaka. Ada yang lagi nimba gitu kan, itu nimba ilmu, lagi angkat ilmu, yang lagi di samping dispenser, dia lagi minum ilmu. Itulah dia pustaka sebenarnya. Mesti dia pakai untuk itu. Tujuan. Nah ini dia. Mendorong mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Saya beri contoh. Guru untuk lomba film sedikit. Ada nggak menemukan anak-anak ini yang di SD? Anak-anak yang disleksia? Ada. Susah membaca dia. Susah membedakan huruf berbalik-balik. Ada. Apakah ibu memberikan solusi buat dia? Ada solusinya. Sampai dia bisa baca, sampai dia berhasil melepaskan dari keterkungkukan dia sebagai disleksia. Ada. Bisa hilang. Memang saya 4 tahun berjuang. Saya bawa ke sekolah, di rumah belajar terus. Cepat, tapi bisa. Kadang-kadang tidak paham itu kan. Yang yakin dengan mendorong, mempercepat proses penguasaan teknik membaca siswa. Pustaka juga punya peran di situ kan. Ini lagi lebih abun, ketika jangan cuma mengarahkan siswa ke pustaka ketika tidak ada guru di kelas. Itu dia. Kan juga bisa guru bawa siswa ke pustaka kan. Sampai contoh lah misal begini. Ini maaf kalau saya sebutkan sekolah ya. SMA Negeri 1 Muara Batu. Siswa membaca di halaman sekolah kadang, di DPR, di bawah pohon rindang. Ada reading day mereka itu. Seminggu buat sekali. Yang full Inggris. Jadi tidak cuma siswa di kelas dia belajar, dia ajak ke alam.
Kan begitu. Ada juga salah satu siswa di agak-agak pedalaman, langsung temukan juga sama. Diajak ke hutan untuk mengenal tentang habitat hutan, tentang tumbuh-tumbuhannya, itu diajari. Dan yang paling saya suka adalah anak Indonesia mengajar itu mengajak orang yang keluar pustaka. Ada buku-buku yang dia bawa ke lapangan kan. Coba try rumah ini. Nah, pohon apa utuhnya? Itu kan. Pustaka melibatkan diri di situ. Inilah dia. Kemudian membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan. Kan gitu kan? Ini sudah jelas tujuan perpustakaan sekolah. Nah, ini dia. Menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca bagi para siswa. Kita coba bangkitkan dia suka baca, kalau pustaka dia masuk kayak gitu. Tidak bersih, tidak nyaman dia masuk ke pustaka kan, ruangnya panas gitu kan. Terus yang jaga juga pasang muka bokrut gitu kan, tidak ramah kan begitu. Ya kan? Ya juga Bu. Ya Dumin. Makanya satu hal yang belum kesampaian saya di pustaka ini adalah saya ingin yang di meja pelayanan peminjaman dan pengelolaan buku anak gadis yang lebih fresh dan benih-benih. Itu belum kesampaian. Dia pakai seragam kan beda kayak tidak lah. Kan itu belum kesampaian tapi hari ini saya selalu minta tolong kasihkan kami anak gadis. Yang layani lo Bu Sri, anak kalian heboh kan? Itu berbeda. Nah. Kemudian bagaimanakah lagi kita bisa membuat siswa suka ke pustaka tanpa ada lengkapnya, bahan bacaannya. Buku paket semua kan nggak masuk dia, terus buku nggak pernah berganti-ganti. Desain ruangan pun nggak pernah berganti-ganti, monoton aja. Oke kan? Coba si gagal nembok karpet, ada bantalnya kan begitu, ada musiknya. Oke kan? Coba kita masuk ke pustaka usia. WiFi nggak perlu ada. Oke kan? Itu dia. Yang penting mana? Kita coba membuat packaging pustaka bagus dan menarik. Yang itu dia. Jadi kita mau bab pustaka kan minimal di logo pustaka orang masuk dulu lah. Kan gitu dia kan. Dia mau ribut boleh. Tapi pun ribut kan begitu. Coba kita atur. Nah, itu dia. Saya pikir sekarang coba Bapak Ibu datang ke pustaka kita. Itu jam 3 anak-anak main game. Kita di samping Semak Unggul bebas, celana pendek bebasin dulu. Udah sebulan saya bilang besok pakai celana yang ponggol ya, pakai. Andai nani inang ya Pak, berubah dia kan, udah mulai ponggol. Sebulan lagi, kaki balik, ke apa? Pak sedang asal. Lu Pak, besok baca panjang ya, ubah pelan-pelan. Pokok kalau kasih biasa, kalau Pak namun, kalau sejadah, mau dia pelan-pelan. Butuh kesabaran yang sangat-sangat ekstra mendidik mereka. Bayangkan lagu, pulang dia angonin sapi, mampir ke pustaka, mulai hok. Kenapa kita bangun? Dalam HP, itu WiFi tak berpassword, pakai terus. Masa kontrol. Lihat, sudah buka ya? Game Pak, game dia. Yang gitu. Besok kita ubah lagi pelan-pelan. Coba buka ini YouTube-nya, di situsnya. Dia buka ABCD di situ kan. Memang agak apa ya Bu ya? Agak lelah kita sebenarnya kan untuk menikmati membuat itu, tapi kembali ilmu dan seni pandai-pandai kita ajar.
butuh waktu, tidak bisa simsalabim ala kazab, nggak bisa. Nah ini dia. Ini oke lah, buku kurikulum kan, mukalef lah, beberapa lah. Tapi gini, lain konteks ini ya, capek ya, seorang guru zaman sekarang ya, NPP cukup banyak ya, yang mesti kita buat ya. Saya satu semester ngajar, NPP, tebal kali ya. Kapan disiapin bahan ngajar, kapan disiapin NPP? Coba Pak ya. Cukup terasa kan, apalagi yang sudah berumur kembali minta maaf tidak bisa komputer kan, upahin lagi ya, AB dompet. Itu dia, menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan kurikulum, kembali pustaka kan gitu kan. Kepala sekolah drop buku ke pustaka, diolah bu, siswa pinjol, kan begitu. Saya salut sama Seman Wisata Samudra. Saya jempol buat mereka untuk buku kurikulum. Kami juga pernah masuk ke sana. Siswa ngambil ke pustaka bukunya kan, pustaka diperhatikan, nanti ambil lagi balik lagi. Itu kan terasa nuansa pustakanya kan. Berarti pustaka dipakai untuk siswa. Nah ini dia. Ini gambarnya. Kemudian yang kelima, mendorong, memelihara dan memberi semangat membaca. Pustaka itu, ya kan? Memberikan ke siswa semangat, motivasi agar dia bisa membaca. Tetap tingkatkan kebiasaan membacanya. Kita orang pustaka kan? Jadi jangan menyepelekan orang yang di pustaka. Berperan sangat besar terhadap keberhasilannya para siswa di sebuah sekolah. Jadi nebahlah pikiran bahwa ya kayak berubah pustaka, kayak tumbling pula gara-gara gini-gini. Itu tidak sebenarnya. Saya alami sendiri Bu. Bapak, saya alami sendiri. Bayangkan dari izin terpadu ada SDT khusus per bulan 2,5 juta, tiba-tiba hilang, masuk ke pustaka yang takut dana. Tapi hari ini syukur, saya Busik terkadang panggil ke Aceh Timur 4 hari pemateri. Berapa coba? Per JP 60 rupiah, S2, S1 betul rupiah. Kita ngajar sama 3 hari, berapa dapat? Oke kan? Tebal kantong memang. Tapi itulah dia fungsi dari kita sebagai pengelola perpustakaan sekolah. Ya. Nah, ini kembali. Kalau selama ini kita masih menggunakan cara manual untuk olah-olah buku, untuk memberikan layanan kepada para pustaka, kita sudah menggunakan IT yang lebih simpel. Kalau dulu kan pakai buku ya, pakai buku manual kan. Sudah ada sistem sekarang, namanya otomasi perpustakaan, sudah memanfaatkan teknologi informasi, ya kan? Jadi lab komputer merupakan bagian dari perpustakaan ideal. Ini kita bicara, tidak dia berdiri sendiri, karena itulah media kita untuk meningkatkan minat baca para siswa. Lab komputer seharusnya di bawah pengelolaan pustaka secara ideal. Itu dia. Nah ini dia, hiburan. Perpustakaan juga harus menyediakan film-film, kan gitu, buku-buku fiksi anak. Jadi siswa tertarik, gitu kan. Ada ruangan anak yang bisa dia golek-golek, yang bisa dia dengar musik, bisa dia main gitar. Gitar dari beberapa guru, suling, rebana,
bagian dari perpustakaan sekolah, drum band, kan begitu. Itu saudara. Pustaka sebagai media hiburan, suntuk kan? Buku jadwal. Jadi musik ngaji kan bisa. Kalau di kami juga belum tercapai itu sebenarnya. Tapi insya Allah tahun depan kalau jadi ACC ada uang APBN, ada taman baca buat di halaman. Ada taman-tamannya, ada juga jungkitnya, macam lah. Itu masa Pak Amir Hamzah. Beliau terus mencoba untuk membuat nuansa baru, inovasi, dibilang perpustakaan sebagai tempat bermain. Itu yang gila lagi tuh. Pengen dia di ruangan anak ada prosotan, ada tempat area mobilan. Belum tercapai sekarang industri ya. Jadi enak siswanya kan, anaknya dia main di situ. Ini tak pegat prosotan di taman. Juga boleh, tapi di pustaka juga mesti ada media itu ya, kita coba aja sesuaikan kan. Di sekolah mungkin ada yang fokus, kita buat ini jadwalnya. Nah, itu dia. Ini ada buku Doraemon ya. Oke, kita coba ke fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi edukatif yang pertama. Ini seperti biasa ya, memberikan pendidikan bahwa pustaka itu membantu siswa untuk belajar ya. Yang kedua, nah kenapa dibilang sebagai fungsi edukatif? Perpustakaan menyediakan berbagai macam bahan pustakanya yang berguna buat siswanya atau disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Buku-buku ajarnya. Nah, ini kan bisa saja di pustaka itu ada surat kabar, buku biasa, macam lah. Ini fungsi informatifnya, mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat memberitahu akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan guru dan siswa melalui membaca berbagai media bahan bacaan yang ada di pustaka sekolah. Guru dan siswa akan tahu banyak. Berarti harus disediakan bahannya sesuai dengan zamannya kan. Inangke yang diperoleh reading namanya di pustaka. Kita menyeleksi bahan-bahan yang terus terupdate. Kampus tidak akan lagi butuh buku di bawah 2010 karena di skripsi nggak lagi buat tercantumkan itu kan. Jadi 2010 ke atas setelah kita reading, kita seleksi ulang. Oh ini buku-buku zaman nih, baik ini wajib, tapi disimpan di tempat yang tersendiri dia. Inilah buku-buku yang terupdate. Atau kalau banyak X-nya bisa cuma 2 kan, ini simpan di gudang, nggak boleh seperti itu. Nah, ke yang seni. Jadi pustaka itu harus bersifat informatif. Sediakanlah bahan bacaan yang terupdate sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Seharusnya kalau pustaka itu aktif, guru nggak lagi pening kan cari bahan ajar kan. Ke pustaka, saya punya bini juga guru. Kadang saya pun juga yang ketiban tugasnya cari bahan internet atau di pustaka kan. Kadang juga kurang bahan di pustaka sekolahnya. Itu tidak terjadi seharusnya kalau pustaka bisa maksimal dia punya peran. Yang lagi lembaga penuh kan, ada bersifat rekreasi, tidak salah kan? Pustaka itu menyediakan bahan yang bisa menghibur para siswanya. Ibu Sri masih lama ya? Lama kan? Nah ini komik masuk perpus. Saya masih ingat. Saya dulu juga di SD terpencil, anjir baca komik loh di pustaka, anjir.
Hanya dia riuh pustaka lagi. Tabang du, kan? Repolpen tang bru, disukan. Akhirnya gitu. Tadi mau dibilang, beri dengan itu dia. Kita ubah. Pustaka boleh memasukkan komik dan sebangsa-sebangsanya kan? Tidak ada masalah. Saya bisa pahami. Akan ada yang tidak suka ketika saya mencoba merubah di pustaka kita bahwa anak-anak yang kakinya jorok bisa masuk. Saya rubah itu. Ramai yang kontra. Capek ngepel, bau, segala macam. Anak yang hidup happy damang pun. Dikosoan, urusannya ini turun. Apa Pak Kokon itu? Anak baywo yang bilang tema pustaka. Ya, rabe kubur. Kan anak kampung gitu kan? Sekarang sawang loh, kampung juga. Sempat juga rabe kubur. Sempat. Itu dia. Kan merubah kan harus pelan-pelan. Terakhir udah mulai bagus ini. Yang jam 3 datang udah pakai celana panjang, buku rela, itu yang orang-orang merepet-repet. Capek juga sebenarnya, bukunya rusak, hilang, tak apa saya bilang. Yang penting siswa itu mau masuk ke pustaka dulu. Siswa kan suka dengan komik kan? Sangat suka dia. Buku-buku baru berarti kan dia nggak baca selama ini. Oke. Nah, ini juga bisa sebagai media riset siswa ketika dia ingin buat kata ilmiah. Kalau selama ini Bapak Ibu buat itu kasih ke siapa? Kan begitu. Bukan terlibat di pustaka kan? Tidak sama orang lain. Siswa kalau dia pengen buat riset bisa menggunakan pustaka. Artinya lab-lab lain juga berada di bawah koordinasinya perpustakaan sekolah. Lab biologi, lab fisika kan begitu. Minimal dia ada koordinasinya. Kan berrelevansi kan? Ketika buku biologi ada di pustaka, labnya ada. Kan begitu. Itu dia. Jadi sudah dikategorikan kepada perpustakaan itu lab, segala lab. Nah ini segala jenis informasi tentang pendidikan sebaiknya disimpan di perpustakaan, sehingga jika ada siswa yang membutuhkan ataupun guru yang ingin menelitinya lebih lanjut bisa baca di perpustakaan. Jadi hasil lab baik di babak lab tapi simpan di perpustakaan. Zaman dulu saya SMP, SMA gitu. Hasil penelitian siswa disimpan di lab, di laci bawah. Bukan di pustakanya, disimpan. Nah, itu dia. Ada mau nanya sampai di sini? Kita bisa diskusi kok. Ada? Boleh, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Mahdi, SPG. Saya dari SMP Negeri 1 Sampalira Arut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi, rasanya saya selain berterima kasih, hari ini rasanya saya akan sangat rugi kalau tidak berada di ruangan ini mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Menarik sekali. Mungkin yang salah satu sasaran dan target kami di sini adalah kalau bisa nanti mohon Bapak orientasikan sedikit
Artinya kami kemarin nanti juga ada satu perubahan yang banyak sepulang dari sini tentang tata cara mengelola. Mohon maaf sebelumnya, saya coba melihat di diktat ini Pak, belum terdapat bagaimana tata ruang yang baik tentang kepustakaan itu, manajemen mengelolanya bagaimana, membuat inovasi yang hidup, meningkatkan motivasi siswa bagaimana, kemudian material apa saja yang harus ada dalam pustaka sehingga menarik, tidak terfokus pada buku saja. Mohon nanti Bapak pemateri masuk ke arah atau ke ranah itu sedikit, karena kami melihat di diktat ini semuanya dari halaman pertama sampai halaman terakhir yang tertera cuma judul buku semua. Jadi maksudnya di dalam diktat ini kami belum melihat ada semacam PowerPoint yang mungkin bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menata ruang dan sebagainya, sehingga pustaka itu yang kalau di sekolah itu menjadi sentral utamanya. Jadi sehingga peran dari pustaka itu bisa lebih baik, pustaka yang indah yang berlantai 5, tapi kalau inovasi yang tidak terbangun, kemudian penataan ruang yang tidak indah, saya pikir ini tujuan utamanya akan meleset, meskipun mungkin pengelola pustakanya cantik, barangkali seperti itu Pak. Jadi oleh karena itu mohon nanti di dalam penjelasannya diarahkan sedikit ke situ, karena kami belum bisa mendapatkan di dalam diktat ini semuanya. Saya melihat judul buku semua dalam diktat ini Pak. Jadi mungkin itu sedikit Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Kemudian Pak, kalau bisa, nampaknya dari cerita-cerita teman di belakang lebih indah, kita lebih banyak tanya jawab nanti terkait tentang bagaimana cara mengelola pustaka. Nampaknya ini adalah saya pribadi memang masih sangat buta Pak dengan kepustakaan itu. Jadi kehadiran saya di sini sangat berterima kasih tentang materi yang Bapak sampaikan. Saya pikir yang pertama tadi Pak yang menjadi fokus saya adalah cara penata ruangnya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak yang mau kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya. Memang itu juga sudah menjadi topik kami di panitia. Nah, kalau kita bicara soal lari ke teknisnya ya, ini kan cuma 1 hari. Jadi dalam 1 hari ini saya mencoba mengajak kawan-kawan untuk merasa memiliki dulu. Nah, karena secara teknikal kami siap dipanggil. Contoh misalnya di Sindang Sawang, kami dipanggil untuk mencoba kembali berdiskusi ataupun kami tunggu di kantor. Sudah ada beberapa sekolah yang kami coba diskusikan di kantor tentang teknikal. Ada standarnya memang tentang tata ruang di sebuah perpustakaan, itu ada standarisasinya. Itu Pak yang pertama. Hari ini saya tidak bisa bicara lebih banyak tentang itu. Nanti bahan bisa kita berikan, kita punya. Kemudian tentang materi yang diberikan pada hari ini, nah ini juga merupakan hasil dari asesmen kami di lapangan bahwa masih banyak pustaka sekolah yang belum melakukan pengolahan berdasarkan standar ini, DDC. Kenapa ini banyak sekali judul? Ini merupakan klasifikasi. Ini bukan judul buku Pak, ini judul topik yang kita olah buku. Misalnya buku agama itu ke 297, itu dia. Iya, untuk klasifikasi bukunya. Kan ada berbagai macam buku. Tapi pada hari ini saya coba memberikan sedikit manajemennya secara umum. Ya, secara umum. Karena kalau secara khusus tidak cukup dalam tempo 1 hari kita buat pelatihan. Misalnya gini, tentang tata letak ruangan, mesti kemari hadapnya, aksesnya harus seperti ini. Karena ada jalur-jalur evakuasi, tapi secara global nanti akan coba juga kita berikan sedikit nanti ketika busri masuk. Ada, itu dia. Ya Bapak ya, itu mungkin itu yang bisa saya berikan pendapat saya pada hari ini.
Nanti kalau memang bahan ini diperlukan, nanti bisa dikopi, diambil soft kopinya. Itu dia, ya. Saya pikir itu dulu. Nah kemudian boleh Pak ya, Bapak ampun cukup bisa ya. Oke, terima kasih Pak. Kita coba kembali lanjut ya ke yang berikutnya. Ini saya pikir sudah tadi masuk. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk memberikan sesuatu di perpustakaan. Ada kegiatan untuk menginventarisasi, ada pengklasifikasian, ada penggolongan. Bicara soal penggolongan, inilah yang dibutuhkan Bapak Ibu semua di DDC ini. Bu, terima kasih Bu ya. Baik, kita coba lagi lanjut ke yang berikutnya. Masih lama Ibu ya? Udah habis? Iya. Sedikit lagi ya. Nah, ini saya coba menyangkut dengan koleksi dari perpustakaan sekolah. Koleksi buku teks atau buku pelajaran. Ini yang juga diakomodir di perpustakaan sekolah. Ada buku teks pelengkap. Kemudian juga ada buku penunjang. Ini buku-buku yang dikategorikan kepada buku fiksi dan non-fiksinya. Itu sebagai buku pelengkap yang ada di perpustakaan. Referensi itu juga menjadi koleksi dari sebuah perpustakaan. Ini tidak bisa dipinjam. Kalau secara teknikal ini nggak bisa dipinjam buku referensinya. Kemudian ada kamus. Kamus juga merupakan koleksi bahan pustaka yang dikategorikan sebagai koleksi referensi atau rujukan. Ensiklopedia itu juga sama. Buku tahunan kita langsung lompat aja. Sudah mau habis kita langsung ke Bu Sri. Ini direktori, almanak atau kalender, bibliografi, indeks, ya, abstrak, atlas, buku-buku fiksi. Nah, saya berpikir bahwa kalau kita bicara soal manajemen, bicara bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perpustakaan, memunculkan kreativitas. Kalau selama ini saya lihat bahwa di sekolah dasar misalnya ya, dia bangun perpustakaan kan kecil Bapak ya, cukup kecil ya. Saya tengok di SD Sawang, SD Perabo kecil, macam kotak kubus dibangunnya kan. Betul, tidak bisa kita berkreasi. Tidak bisa kita berkreasi dengan gedung yang sebesar itu. Kita ingin membuat inovasi. Inovasi apa yang bisa kita buat dengan ruangan yang sebesar itu? Kan punya halaman yang bisa coba kita ajak siswa ambil buku di pustaka, dia bisa baca di halaman, rentan dengan buku rusak, buku hilang. Kan begitu, kan cuma ada pegang, ya kan? Itu. Tetapi buat saya, ya di pustaka sini cukup banyak buku yang sudah hilang sebenarnya. Cukup Pak. Tapi di kami mencoba untuk mengeliminir itu dengan cara kami awasi pengunjungnya. Kalaupun dia baca di luar, di teras, kami tungguin dia. Memang kita butuh lagi tenaga yang ekstra besar. Iya. Siswa datang siswa 30 orang. Sekolah bawa ke pustaka daerah. Kami terima. Berantakan lagi buku dirakan. Ada yang hilang halaman 12, hilang selembar. Itu memang susah kalau kita bicara dengan yang hilang-hilang itu. Ya sudah hilang, ya sudah. Mesti pakai itu terakhir. Dia butuh itu berarti kan? Dia butuh itu. Nah, kalau di perpustakaan sekolah saya berharap bahwa
kitalah yang mencoba untuk bersikap kreatif. Bagaimana melakukan semua itu agar pustaka bisa lebih maksimal pada fungsinya. Ya, ada lagi, 2 orang lagi lah yang bertanya. Coba kita diskusi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya dari SD Negeri 3 Luksukun Pak. Kebetulan saya pertama baru bermula untuk di bidang perpustakaan. Jadi tadi pagi saya sedikit bingung karena disuruh bawa buku referensi. Sementara saya tidak mengerti apa itu buku referensi. Terpaksa saya mengambil 5 macam buku, yaitu tentang cerita anak, tentang dongeng dan lain sebagainya menurut saya. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak untuk menjelaskan sedikit mengenai buku referensi yang tadi Bapak jelaskan bahwa buku referensi itu tidak boleh dipinjamkan. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, buku referensi itu seperti kamus misalnya. Kamus itu nggak boleh dipinjamkan, dia ada letaknya terpisah-pisah dia posisinya. Nah, kemarin kenapa diminta bawa buku? Karena kita akan praktek pada hari ini cara melakukan pengolahan buku. Ini namanya klasifikasi. Kalau buku ini cara budaya Sengon, masuk kemana kategorinya? Itulah butuh yang dikopi tadi itu, klasifikasi itu. Kita lihat ini masuk kemana buku ini. Kemudian di inventaris sininya. Kemudian ada lagi yang di belakang. Ada kartu bukunya, ada katalognya, ada kantong Doraemon, yang itu dia. Itu bahan prakteknya. Kenapa buku disuruh bawa? Nah itu dia Bu, itu prakteknya. Nah, cuman Ibu, saya ulangi, itu buku diminta bawa untuk kita buat praktek pada hari ini. Bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara buat kantong, bagaimana buat ini, sampai kepada bagaimana membuat nomor klasifikasi yang berlaku secara internasional. Karena Bapak, hasil survei kami, buku ini belum terolah semua dengan benar sesuai dengan standarisasinya. Jadi kalau kita bicara soal manajemen, ini yang paling mendasar kan? Itu dia. Di daerah-daerah sana saya masuk pustaka belum terolah buku-bukunya. Itu dia. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 1 Tanah Demwai. Nama saya Ibu Adis Sri Malawati. Yang ingin saya tanya Pak, dalam suatu manajemen perpustakaan itu biasanya kan ada peraturan perpustakaan. Nah, kadang-kadang kita dalam menerapkan peraturan pustaka itu kadang-kadang kan dalam sekolah itu kan harus ada tri pendidikan, yaitu dalam masyarakat, sekolah dan orang tua gitu, termasuk juga siswa. Kadang-kadang dalam kita menerapkan manajemen perpustakaan itu, maksudnya peraturan pustaka itu kadang-kadang tidak didukung oleh yang kita sebutkan tadi itu Pak. Sehingga kan kita buat peraturan, misalnya ada buku yang hilang, dia harus menggantikan kepada buku yang bersangkutan, atau terlambat mengembalikan juga harus kita buat sanksi. Begitu kan peraturan pustaka yang sebenarnya. Tetapi kadang-kadang bagaimana caranya kita mengaplikasikan atau kita menginformasikan kepada lingkungan tersebut bahwa manajemen pustaka itu harus ada tata tertibnya yang menyangkut tentang kehidupan pustaka. Demikian Pak. Terima kasih Bu. Ini juga kembali ke pengalaman kami ya. Denda cukup banyak di pustaka daerah yang terlambat dia kembaliin,
Karena juga ada yang bertahun-tahun belum kembali buku, kita hubungi teleponnya nggak aktif macam gitu kan. Nah, bagi yang denda, kami tetap mendenda itu. Karena kita kan juga sebagai punishment juga buat mereka kan agar ya disiplin terhadap pengembangan bahan pustakanya. Cuman kalau untuk SD mungkin agak lebih dikecilkan dendanya. SMP juga sama, SMP juga sama. Ada juga Bu di kita sudah sampai 1 juta. Ada ya mereka sanggup bayar berapa? Atau kalau sudah berkali-kali ya kita juga mesti legowo kan, kita putihkan. Itu dia. Yang lelah memang Bu Sri, saya bilang ke Bu Sri udah kalau kira-kira jangan lagi semua bayar, kita bisa. Untuk menyampaikan itu juga butuh waktu lagi 5 tahun. Tidak mudah kita melakukan pengelolaan perpustakaan sekolah ini, tidak mudah sama sekali. Orang menyepelekan itu kan, tapi yang di lapangan capek sebenarnya. Kita butuh ekstra kesabaran memahami berbagai macam karakter siswa, guru-guru lain, dan anggota-anggota komite lainnya. Tidak mudah untuk membuka mindset mereka bahwa kita kerja seperti itu kondisi realnya. 4 tahun Bu, saya di pustaka juga belum bisa meretaskan itu semua, belum bisa. Soal denda masih juga berulang-ulang, ini gitu dia. Soal lisan juga sama seperti itu. Soal buku hilang juga sama. Jadi terus berkelanjutan kita mesti melakukan itu. Solusi untuk selesaikan semua Bu tidak akan pernah ada. Hanya bisa sedikit kita bisa selesaikan. Apalagi bicara soal yang Bapak tadi, saya sangat sepakat memang bagaimanakah ada konsep ideal tentang desain perpustakaan yang bagus, kan begitu. Bagaimanakah kita bisa membuat pustaka ini orang suka masuk, juga butuh konsep bagus. Kita bicara soal KPI lah, minat baca, buku Hanaibi, kan gitu Pak ya. Kita terus bersuara kan, minat baca tapi saprasnya tidak dilengkapi. Tapi buat kami orang dinas besar, itulah tantangan kami. Kami coba mensiasatinya lagi dengan berbagai macam cara. Saya pikir untuk materi manajemen pustaka sekolah cukup sekian dan